Andra Putra Ramadan. Saya Indah Ramadhani. Saya Aurelia Zira Ramadanti. Saya Lila Petriani. Saya Sikaran Saputra. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan percobaan kimia atau tugas praktikum kimia mengenai penerapan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 sebelumnya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai penurunan titik beku yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut dengan pembekuan. Hal ini karena titik beku merupakan sebuah kondisi di mana suatu zat yang terbentuk ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya, sehingga mengakibatkan adanya perubahan bentuk yang awalnya cair menjadi padat. Proses pembekuan ini dapat terjadi karena adanya penurunan suhu yang membuat jarak antar partikel semakin dekat dan terjadilah gaya tarik-menarik antar molekul yang membuat molekul-molekul tersebut berdekatan. Kemudian, ketika sebuah zat pelarut dicampur dengan zat terlarut yang kemudian menjadi sebuah larutan, akan membuat titik beku zat pelarut mengalami penurunan. Karena titik beku sebuah larutan lebih rendah daripada titik beku zat pelarut murni. Hal ini dapat terjadi karena zat pelarut harus mencapai titik bekunya terlebih dahulu, kemudian barulah zat terlarut yang mencapai titik beku. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku, yang pertama adalah konsentrasi larutan, yaitu semakin besar konsentrasi sebuah zat terlarut dalam sebuah larutan, maka akan semakin rendah titik beku larutan tersebut, dan sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu sifat elektrolit larutan. Pada sebuah larutan yang bersifat elektrolit, proses pembekuan akan lebih lama karena adanya ion-ion yang memiliki daya hantar listrik, sehingga hal ini membuat larutan tersebut menjadi lebih sukar membeku, yang artinya titik beku larutan akan lebih rendah, dan begitupun sebaliknya untuk larutan non-elektrolit, ia lebih cepat membeku. Yang ketiga yaitu jumlah partikel. Semakin banyaknya jumlah partikel dari zat terlarut, maka akan semakin rendah titik bekunya, dan sebaliknya. Kemudian yang keempat yaitu molalitas. Semakin besarnya molalitas sebuah larutan, maka nilai penurunan titik bekunya akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Kemudian yang kelima yaitu kemurnian zat. Ketika kita mencoba bandingkan dengan membekukan sebuah zat pelarut murni dan sebuah larutan dalam suhu yang sama, maka yang akan lebih cepat membeku adalah zat pelarut murni. Hal ini karena titik beku zat pelarut murni selalu lebih tinggi daripada zat pelarut yang telah tercampur dengan zat terlarut dan menjadi larutan. Dan yang terakhir yaitu semakin tingginya kemolalan, maka titik bekunya akan semakin rendah, dan sebaliknya. Nah, mungkin itulah penjelasan singkat mengenai penurunan titik beku, dan kita akan masuk ke prakteknya. Terima kasih. Jadi bahan dan alat yang kita butuhkan, yang pertama ada susu, 2 botol susu, kemudian ada kaleng, Kemudian ada garam dan mesis, batu es. itu saja. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan adalah menghancurkan es batu terlebih dahulu hingga menjadi bagian-bagian kecil tetapi tidak hancur. Nah, di sini kira-kira yang kita butuhkan itu adalah 3 kantong plastik es batu. Langkah selanjutnya kita tuangkan garam kasar ke dalam adonan es batu hingga merata. Nah, garam ini berfungsi untuk menurunkan suhu es batu sehingga cukup dingin untuk membekukan adonan es krim. Selanjutnya kita masukkan 2 botol susu ke dalam kaleng yang telah disediakan, dan di sini kita bisa memilih variasi rasa yang kita inginkan. Di sini kami memakai rasa coklat. Tutuplah kaleng tersebut dan lakukanlah putaran hingga adonan susu menjadi padat seperti es. Adonan es krim dalam kaleng yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapat membeku seiring dengan proses pengguncangan.
Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan ice cream ke campuran es batu, air, dan garam tersebut dan mengakibatkan adonan ice cream membeku dengan titik beku di bawah titik beku air murni. Ketika es dicampur garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Dan campuran itu mendapat panas dari adonan ice cream sehingga ice cream memadat. Pengguncangan selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga ice cream semakin halus. Dan inilah hasilnya. Di sini kami mendapatkan 4 gelas dan kalian bisa menambahkan topping di atasnya. Baiklah, selamat menikmati. Mungkin itu saja yang dapat kami lakukan. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi